Nah, begitu penyebabnya dianggap non medis, dicarilah ke dunia-dunia klinik mistik. Padahal Pak Putu bukan orang pintar dalam arti orang pintar dukun ya. Lu saya dukun loh Pak Dokter. Dukun. Om Swastiastu, Pak Dokter, Swastiastu. Pak Putu, salam rahayu. Rahayu, ketemu lagi. Nggak terasa nih, kita akhirnya ketemu lagi untuk diskusi, bincang-bincang asik, kita kupas-kupas hal-hal yang terkait dengan mitos-mitos di masyarakat. Nah, pokoknya kita seru-seruan nih Pak Dokter. Dan nantinya Pak Dokter punya tugas banyak nih. Saya banyak request terkait dengan tema-tema, hari ini saya ambil temanya satu. Nah, penyakit non medis, guys. Pokoknya serem nih Pak Dokter, serem nih ya. Gimana Dok? Penyakit non medis itu ada nggak sih Pak Dokter? Penyakit amale ya. Seperti itu. Gimana Dok? Penyakit non medis. Dari kata medis kemudian muncul medicine, obat-obatan medis. Iya. Kemudian, tapi tampaknya cerita tentang penyakit medis dan non medis itu munculnya sejak Bapak Hippocrates, Bapak ilmu kedokteran modern itu muncul. Kemudian menelaah berbagai penyakit dari sudut analisa, pemeriksaan-pemeriksaan yang berkenaan dengan fisik, pembuktian-pembuktian ilmiah dan sebagainya, sehingga muncullah istilah penyakit medis dan non medis kemudian. Kenapa muncul istilah penyakit non medis? Ini mungkin munculnya bukan dari kalangan medis itu sendiri. Tentu bukan. Datang dari kalangan masyarakat awam. Kenapa? Ketika mereka memiliki sebuah gejala penyakit, lalu mereka memeriksakan dirinya ke kalangan tenaga medis, ke kesehatan, yang belajar ilmu kedokteran modern. Sudah dilakukan berbagai cara, tetapi tidak menemukan tanda-tanda. Tanda-tanda yang nyata secara fisik. Baik yang bisa diukur maupun yang bisa diperiksa melalui pemeriksaan lab dan sebagainya. Sehingga akhirnya mengatakan, kami secara medis tidak menemukan apa-apa. Tidak menemukan tanda-tanda bahwa Bapak mengalami penyakit secara sepengetahuan kami secara orang medis. Jadi kenapa? Tanda-tanda medis nggak ada. Tapi dia mengalami gejala. Akhirnya dia mengatakan, kalau begitu ini berarti penyakit non-medis. Oh, jadi awalnya begitu ya Dok ya? Sesuatu dikatakan penyakit medis jika ada tanda-tanda medisnya. Nah, sehingga diambillah satu kesimpulan mungkin di masyarakat bagi yang awam bahwa selain non medis, selain medis, berarti yang mana berarti non medis. Nah, masalahnya seperti ini Pak Dokter. Nah, ketika non medis, kita oke lah, kebanyakan kita di Indonesia, Bali juga. Nah, non medis sudah dikaitkan kawitan lah, ataupun dajan rumah, wayah, seperti itu tuh. Gimana? Kan begitu ya Pak Putu ya. Kan banyak hal seperti itu, fenomena seperti itu. Nah, gimana nih, Dok? Karena pada akhirnya ketika ada penyakit dikelompokkan oleh masyarakat menjadi dua, medis dan non medis, maka akan ada penyebab dua. Penyebab medis dan penyebab non medis. Nah, begitu penyebabnya dianggap non medis, dicarilah ke dunia-dunia klinik mistik dan sebagainya lah. Sampai kemudian muncul terapi-terapi yang ini terapi medis, ini terapi non medis. Termasuk terapi yang menggunakan obat-obat tradisional pun kemudian dianggap ini bukan terapi medis, ini terapi non medis, sering dikatakan begitu. Padahal faktanya itu kan apa yang dipakai di dunia medis itu sama. Ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ada yang berasal dari alam. Sehingga obat-obat yang dipakai sebagai obat tradisional berupa loloh, jamu, boreh, itu kan sama aja sebenarnya. Cuman dalam kemasan yang berbeda, proses pengolahan yang berbeda. Itu dari segi obat yang dipakai, tata cara kemasan obat. Nah, kemudian yang cerita lain lagi tentang terapi non medis yang banyak kemudian muncul ke arah-arah itu tadi. Karena apa? Yang belakangan akhirnya diketahui Surya. Orang itu sakit karena ditemukan dua hal, gejala dan tanda. Gejala dan tanda. Begitu gejala itu ada keluhan. Keluhan, simptom. Diperiksa oleh tenaga medis, ketemulah tanda-tanda gangguan secara tubuh fisik. Baik melalui pemeriksaan darah, pemeriksaan fisik lainnya ketemu. Kalau nggak ketemu, berarti tinggal gejalanya aja. Nah, karena gejala ini menimbulkan keluhan, inilah kemudian orang-orang pergi ke
orang-orang yang dianggap pintar. Dokter itu dianggap bukan orang pintar. Yang disebut orang pintar itu pasti dukun, balian, dan sebagainya. Gitu. Yang sering disebut alternatif lah. Alternatif. Begitu dia pergi ke sana, akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang itu pergi ke dokter nggak ketemu dan dia mengalami keluhan, dia yakin dirinya sakit. Yakin yakin dirinya sakit. Maka dia akan yakin dirinya butuh obat. Dan ketemulah dia dengan tenaga medis yang tidak membuat dia tambah yakin bahwa dirinya sakit. Ketemu sama orang pintar di luar. Jawabannya apa? Ternyata ini yang menyebabkan anda sakit. Terisilah keyakinannya bahwa dia sakit. Ini disebabkan oleh orang ini, begini-begini, ilmu gini. Dan akhirnya kan terisi. Tuh kan bener. Nah, yang tadi dokternya nggak bener ini. Dokter mengatakan saya nggak apa-apa. Maka sering kita dengar di masyarakat, dokter orang sing engken, nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tapi aku loh yang mengalami gejalanya gitu. Tapi setelah dibawa ke dukun, dukunnya mengatakan ini tidak jauh-jauh lidah dan gigi. Pantesan dokter tidak ketemu jawabannya. Layahkan gigi. Akhirnya terbukti dokternya salah. Terbukti orang pintar ini benar. Kenapa? Benar, saya memang ada masalah dengan orang ini. Kan gitu jadinya Pak Putu. Pak Putu pasti pernah dulu ya mengalami gitu. Jadi jatuhnya ke ranah psikologis lebih banyaknya ya dok ya. Akhirnya kita tahu lagi. 10% penyakit pada manusia memang berkaitan dengan fisik. Ada penelitian yang mengatakan demikian. 15% berkaitan dengan faktor sosial. Hubungan dengan teman kantor yang buruk, hubungan dengan keluarga, ipar, mertua, dan seke dadia dan sebagainya itu nggak bagus. Kemudian rebutan warisan. 25% karena faktor psikis. Karena dia punya masalah, tidak terpenuhi hal dalam kehidupannya, akhirnya stres dan sebagainya. Itu kan berefek ke fisik. Jadinya berefleksi, muncul sebagai gejala-gejala fisik, yang bukan disebabkan gejalanya karena ada gangguan fisik. Gangguannya ada di psikis, sehingga muncullah psikosomatik atau somatisasi. Jelas yang berkenaan dengan psikosomatik, somatisasi, diperiksa gejala fisiknya, tidak akan ditemukan tanda-tanda fisik yang bermakna secara dunia kedokteran. Akhirnya ketemu sama dukun, orang pintar, dan dia memiliki keyakinan ini sudah benar ini. Kemudian otoritas penyembuhannya dia berikan kepada orang yang dianggapnya pintar. Diberikan apapun dia akan bisa sembuh. Efek placebo. Kalau psikosomatik itu bisa dikatakan penyakit non medis atau medis? Sebenarnya di dunia medis juga dibahas. Cuman sebelum dokternya sampai ke arah itu menyampaikan, ini sudah perginya ke keluar. Sudah lebih awal mendiagnosa diri bahwa ini non medis sebelum ditelusuri ternyata psikosomatik. Gitu ya mungkin ya dok. Dan kemudian ketika dikatakan penyebabnya adalah ada yang nggak suka loh sama kamu. Nah, secara hubungan sosial kan kita pasti ada aja nggak suka sama kita. Itu akhirnya kemudian menyebabkan orang percaya tuh kan bener, si A nyakitin saya, si B nyakitin saya. Akhirnya apa? Kemarin saya ketemu sama dia, pantasan dia nggak menyapa. Pantasan, bener berarti. Besoknya disapa, ngapain tiba-tiba dia menyapa? Pasti ada sesuatu. Nyapa salah, nggak nyapa salah. Ini hubungan di dalam internal yang menambah membuktikan kebenaran bahwa bener dah orang ini nyakitin. Ini bengleakin. Akhirnya apa? Terfitnahlah ilmu lea. Padahal ilmu lea itu di versi Bali nih. Lea itu dharma pengleakan, ilmu yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Ilmu pengleakan itu ya ada yang mengatakan linggih aksara, jadi belajar melihat tubuh kita berdasarkan aksara-aksara jantung, aksaranya apa, paru-paru. Itu mempelajari diri sendiri, makanya disebut ilmu dharma pengleakan. Mempelajari diri sendiri untuk belajar kemoksan, pelepasan. Tapi kemudian jadi aji ugig dan sebagainya karena apa? Ya, mempelajari tubuh orang itu kan tidak usah belajar aji ugig hanya untuk membuat orang sakit hati kan? Ketemu orang, kok gemuk sekarang? Sakit hati loh, orang nggak bisa tidur. Semudah itu ya? Semudah itu. Kok kamu tambah tua sekarang dong? Stres orang dibilang tambah tua. Ketika orang lah ke dokter, kemudian tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala. Tadi ada dua ya, tanda-tanda dan gejala. Nah, ketika dua itu tidak ada, berarti sudah didiagnosa bahwa ini bukan penyakit medis kan gitu. Sementara kan gitu. Sementara. Nah, ketika ada orang yang seperti itu, dok, apa yang harus dilakukan, dok? Seharusnya dibutuhkan orang yang mampu membuatnya nyaman.
membuatnya tenang. Nah ini Pak Putu kan sering melakukan hal seperti itu. Pak Putu tanya, bagaimana dulu pernah cerita nih Pak Putu, bagaimana menyembuhkan banyak orang psikosomatik karena diberikan otoritas kan. Oh, saya sudah ke dokter, padahal Pak Putu bukan orang pintar dalam arti orang pintar dukun ya. Lu saya dukun loh Pak Dokter. Dukun. Tapi ketika Pak Putu, dukun balur. Tapi ketika Pak Putu membantu orang itu beres. Beres kan Pak Putu. Coba ceritakan pengalamannya Pak Putu gimana sih? Silakan. Saya punya pandangan lain Pak Dokter tentang penyakit non medis ini. Bahasa non medis itu munculnya belakangan. Karena saya terapis herbal yang membuka klinik herbal pernah di rumah beberapa tahun gitu. Jadinya fenomena penyakit yang dianggap bukan penyakit fisik itu nyata adanya. Nyata dalam artian orang banyak ngomong begitu gitu loh. Jadinya bukan apa namanya? Bukan omong kosong. Omong kosong dalam artian orang datang udah langsung cerita, saya kena ini gitu. Adona ngenen gitu bahasa Balinya. Atau istilah santet gitu lebih awal ada daripada istilah non medis. Santet, kenolea, sing nepuin apa? Kawitan. Terus ugigin ajakna orang lain, terus cetik gitu. Non medis itu akhirnya itu dikategorikan penyakit non medis akhirnya, tapi sebelum itu sudah fenomena itu udah banyak. Karena mungkin Pak Dokter, saya jauh lebih banyak menemukan itu datang ke tiang karena saya kan herbal. Saya jadinya udah dikenal gitu. Saya juga dikenal kakek saya pemangku dan sebagainya. Orang tahun 2010 sampai tahun 2012 itu saya orang datang ke rumah. Datang. Berarti termasuk orang pintar berarti ya Pak Putu ya? Dukun. Dukun ya justru. Tapi bukan dukun beranak. Nah ketika hal itu terjadi itu Pak Putu, buktinya ada. Ini ada beberapa tim santu tahu gitu. Saya banyak orang ke rumah. Dan Pak Dokter, udah dia datang, udah langsung ngomong, kena. Gimana caranya itu? Kalau kita tidak punya kemampuan komunikasi, problem kita. Kalau kita memanfaatkan orang-orang seperti itu datang ke tempat kita, saya kaya dengan cara seperti itu bisa, gitu. Bisa lebih cepat lagi kayanya dengan cara seperti itu. Karena dengan orang sudah membawa problem dan mengatakan dia bahwa dikenain sama orang, corong ini bantu gitu. Itu gampang sekali sebenarnya. Kita bereskan dalam artian bereskan uangnya. Jadinya harus begini, melukat begini gitu. Tapi kan saya orang rasional karena saya mungkin teman-teman di sana pemirsa nggak tahu. Saya latar belakangnya adalah pemerhati herbal dan saya adalah peracik berbagai jenis obat-obatan tradisional. Jadinya saya tidak mau mendapatkan untung dari orang membawa masalah karena faktor non medis tadi. Intinya bahwa orang itu belum tentu ke dokter, Pak Dokter. Dan dia mengatakan bahwa dokter tidak mengatakan saya tidak ada masalah. Belum tentu. Dia tidak ke dokter, tapi dia sudah memvonis dirinya kena gitu. Karena berdasarkan pengalaman ini. Ya, jadinya belum tentu dia ke dokter. Kalau ke dokter tidak ketemu, wajar dianggap non medis kan. Ini enggak. Dan ada berbagai pengalaman saya temukan, berbagai pengalaman. Ada kelihatan nyata, ada kelihatan enggak. Ya mungkin benar saja dia penyakit non medis gitu. Tapi kita yang jadinya entah benar entah tidak, entah nyata entah tidak dia melakukan kesalahan secara non medis, baik di keluarga atau ada orang yang nyakitin secara non fisik gitu. Itu saya selalu mengkonsep ya biarkan saja itu pikirannya dia gitu kan. Entah benar entah tidak, tapi kadang-kadang karena ada orang datang ada perasaan takut luar biasa. Tuh, ada perasaan takut. Takutnya kenapa? Takutnya gimana? Iya, dalam artian takut mati. Takut mati. Jadinya orang-orang yang datang ke kita ini Pak Dokter ke saya. Orang-orang yang sudah parah dalam artian secara mental, secara psikis dan fisiknya. Mereka nggak ke dokter lagi. Sepertinya sudah bawa ke dokter pun
ya nggak nyelesain apapun gitu pikirannya, dia lebih baik dengan cara instan bisa gitu. Bahkan itu belum dilakukan. Dokter pun belum dilakukan, sudah ada yang sudah dilakukan, dokter tidak melakukan apapun. Ini contoh-contoh penyakit kanker misalnya yang tidak bisa diselesaikan gitu. Orang datang, orang yang tidak bahkan tidak yang tidak ke dokter, vonis dirinya ya, tapi dalam keadaan mental drop banget. Mental drop banget, dalam artian mentalnya drop banget. Ada yang waktu itu datang dari Karangasem, ada yang dari Singaraja ke rumah, mulut ke mulutnya ramai, gitu. Nah, tapi dari semua fenomena itu terjadi, entah nyata atau tidak, gitu. Saya selalu mengikuti alur pikiran orang, tapi meniatkan diri supaya dia nyaman dengan dirinya, gitu. Kan saya juga belajar tentang ilmu, ya. Penyakit non medis itu saya pikir ya hanya pikiran aja kan. Saya juga belajar seperti Pak Surya, hipnoterapi, tapi saya tidak sleep hypnosis. Saya tidak sleep hypnosis, tapi saya menggunakan istilah waking hypnosis. Jadinya sambil ngobrol tanpa disadari saya menggeser mindset, pola pikirnya, gitu. Menggeser, tapi saya menggunakan otoritas saya, gitu. Karena dia percaya sama saya, dia datang, gitu. Saya bisa tahu. Hal sepele ini ya, orang yang contohnya ngajak anak, contoh ini yang sakit, anaknya ngajak, ini kalau banyak cerita. Saya ngikutin alur berpikirnya. Wih, kok ya tidak saya ceritakan detail, tapi ngomong gini anaknya. Saya langsung ngomong gini, mau nggak saudaranya sembuh? Saya tanya si yang ini, mau ngikutin omongan saya nggak? Gitu. Tuh. 3 minggu lagi, saya ngomong gitu, saya ngikutin, datang ke sini lagi, tapi sebelum datang ke sini wajib melakukan sesuatu di rumah, saya bilang. Sekarang nggak usah bayar, itu saya bilang, nggak usah bayar. Apa? Si sakit, pindahkan kamar tidurnya. Yang kamar yang lama jangan dipakai. Usahakan kamarnya ini lebih bagus, ada jendela terbuka, supaya semua energi buruk, semua aneh-onyo, nengetang-ngetang, singidang ke mobil. Tuh. Rawat, bersihin. Diganggu lagi lah. Iya, biar jangan diganggu. Pindah pokoknya. Kan, atau dimaknai setelah mengganggu dia dan membuat dia sakit kan gitu. Jawabannya nggih. Nyak seger sing, kita aneh sakit, nyak gitu ya. 3 minggunya datang, dah lagi, wajahnya jauh lebih sumringah, jauh lebih sumringah, karena menggunakan sistem otoritasnya. Kenapa ibu? Lu ngana sana po, gitu. Nah, setelah dia bilang jauh lebih enak, setelah pindah kamar, gitu. Pindah kamar. Saya tidak tahu penjawabnya, tapi ilmu hipnosis saya mengatakan begitu, harus dibegitukan dulu. Mindsetnya diperbaiki dulu, cara berpikirnya, supaya dia berpikir sudah ada ini. Karena yang saya sempat lah, ada bumbu-bumbu agak ginilah, kamar itu enggak bagus, saya bilang. Bohong tapi, mulut saya ini bohong. Terus terang saya bilang, kamar itu enggak bagus, harus pindah gitu kan. Dan dia balik lagi, baru saya kasih herbal, saya resepin. Ya produk-produk yang saya punya, saya kasih ini. Ini minum nanti 2 kali 3 rutin, supaya fisiknya sekarang sembuh. Ini saya kan ada herbal untuk meningkatkan stamina. Terus untuk dia kecenderungan ya energi lah, untuk antioksidan gitu kan. Jadi kan biasanya kan penyakit degeneratif lah, penurunan fungsi kan karena faktor usia dan sebagainya. Yang penting pikirannya baik dulu. Saya kasih. Dan hasilnya bagus, positif hasilnya. Positif dan dia bayarnya bukan hasil konsultasi, tapi beli produk kita gitu. Dan itu lumayan Pak Dokter. Saya kasus banyak sekali. Saya kadang-kadang ada orang yang ngaku di sininya ada, nah ini kasus dokter. Ini kasus dokter. Dokternya itu bahasanya agak hiperbola mungkin. Pembuluh darahmu seperti sosis gitu, seperti sosis, ada pembuluh darah di kepala gitu, seperti ya bahasanya mungkin agak gitu dia ngomongnya, agak mirip seperti itulah. Ternyata Pak Surya, dia membayangkan setelah saya gali ceritanya, dia membayangkan sosis beneran di kepalanya, makanya dia sakit kepalanya berat sekali. Membayangkan itu, visualisasinya itu
keganggu. Setelah saya gali, gila ya, dia menceritakan tanpa sadar, dia menceritakan berat sekali karena ada benda besar di kepala saya, dia bilang gitu. Karena dia menceritakan karena waktu dia ke dokter, ya apa hasil labnya itu, tapi intinya mungkin agak salah mengerti penjelasannya, dia membayangkan ada benda seperti sosis di kepalanya yang ganggu berat. Saya nggak tahu apa benar atau tidak, tapi saya ngelihat ininya salah pikirannya, gitu kan. Imajinasi. Pemaknaan seseorang ketika dijelaskan itu dia mempunyai makna tersendiri. Dia bayangkan, dia maknai, dan dia yakini. Nah itu yang mungkin akan berpengaruh ke kesehatan fisiknya, gitu ya. Itu. Ya. Saya ajak ngobrol, segitu aja. Langsung apa yang terjadi? Hilang sosis saya. Hilang sosisnya, Pak. Cari-cari kemana? Nggak ada. Tatap mata saya, situ langsung tidur. Sosisnya sekarang mulai saat ini, mulai detik ini, sosis itu akan pergi dengan niat yang baik. Dia tidak ada lagi di kepalamu. Hilang. Langsung. Kayaknya saya sembuh. Yang menyembuhkan dia, dirinya, pikirannya dia bahwa itu sudah tidak ada lagi. Tapi setidaknya akhirnya dia berobat secara normal, ke dokter lagi, apa segala macam, dengan keadaan yang jauh lebih lebih sehat. Saya kasih herbal, tetap akhirnya ke dokter karena dia merasa sudah sosisnya sudah berhasil dihilangkan oleh si dukun ini. Padahal hanya sekedar gitu aja. Tapi dia nggak tahu apa yang saya lakukan. Bisa nggak dibuat kesimpulan seperti ini, Dok? Jadi satu penyakit itu bisa atau berpengaruh oleh fisik dan mentalnya. Jadi dua hal yang terpenting dalam situasi seseorang untuk penyakitnya adalah pengaruh fisiknya dan pengaruh mentalnya. Bisa seperti itu ya, Dok? Gini. Kan seperti yang dicerita Pak Putu bahwa apa? Cetik sudah ada sebelum dunia penyakit medis dan medis, ini gitu ceritanya. Nah memang segala macam bentuk penyebab penyakit, jenis penyakit itu sudah ada. Cuman kemudian berkembanglah ilmunya, ilmu medis berkembang secara ilmiah. Ini diteliti, akhirnya apa? Oh ternyata apa yang dulu tidak diketahui menjadi diketahui. Sebagian yang tidak diteliti belum belum dinyatakan masuk ke dalam diagnosis kedokteran. Inilah yang kemudian sering dianggap penyakit non medis kayak tadi. Misalnya cetik itu, cetik. Apakah di dunia kedokteran ada? Lo cetik sianida kemana? Cetik sianida itu. Kalau misalnya apa? Kerikan gangse gitu misalnya. Kerikan gangse itu kan timbal. Logam timbal, itu logam. Ada lagi penyakit minamata yang karena ternyata penambangan itu menimbulkan penyakit juga. Mengendap. Di Jepang mengendap. Nah, itu banyak hal-hal seperti itu, mineral-mineral yang tidak diinginkan tubuh kemudian mengendap karena efek itu. Tapi karena sebagiannya belum diteliti. Nah, kemudian dianggap kayak santet gitu misalnya. Santet itu sekarang kan banyak orang memasukkan sesuatu ke benda-benda ke ininya pakai itu santet. Kemudian kemampuan mengirimkan sinyal-sinyal frekuensi pikiran. Suatu ketika itu akan menjadi sesuatu yang bisa diperiksa. Sebagian itu nggak bisa diperiksa, sehingga apalagi yang berkenaan dengan pikiran. Ini ada jalan-jalan itu, ya namanya jalan-jalan kan kadang-kadang saraf. Diperiksa, begitu diperiksa dengan CT scan, kok nggak kelihatan? Ya nggak kelihatan karena tadinya dia hanya saraf yang impuls saraf yang menggerakkan otot-otot halus nih sehingga bergerak kayak gitu. Ini ada bergerak ke sini jalan-jalan. Terboosterlah dengan keyakinan dia bahwa dia disakiti orang lain. Betul, kena otoritasnya. Kayak tadi ke dokter, dokter memberikan analogi. Dokter yang dia berikan otoritas, kemudian memberikan analogi yang maksudnya supaya mudah dia mengerti. Nah, ini seperti ada sosis lah. Mungkin sosis itu artinya apa? Kalau sosis itu kan penuh. Ini penuh nih seperti sosis, dia penuh dengan sumbatan-sumbatan pembuluh darah gitu misalnya. Langsung bayangnya seperti itu. Tiba-tiba karena dia denial, kok masa sih begini, tapi dia sudah kadung percaya. Akhirnya sakit kepalanya berat sekali Pak Dokter, seperti ada yang nindih katanya. Saya nggak ngerti bahasanya, dia menceritakan itu karena bolak-balik dia cerita saking ketakutannya kan. Ketemu langsung Pak Putu yang kemudian dia serahkan otoritasnya kepada Pak Putu. Pak Putu kemudian mendekonstruksi. Sekali jentik itu beres itu. Berubah langsung. Nah, dia nggak mampu mendekonstruksi dirinya karena dia butuh orang lain yang dibuat percaya. Butuh otoritas lain. Otoritas lain dan dapat ya orang dia percaya dan akhirnya udah seperti itu ceritanya. Nah, jadi pada dasarnya kemudian sekarang ini di dunia kedokteran itu kan sudah masuk ke wilayah-wilayah holistik sekarang. Misalnya apa? Itu tadi yang saya sebutkan.
ada penyakit karena memang faktor fisik, cetik itu tadi. Ya. Kan fisik itu. Ya, artinya apa? Datang dari benda material. Benda materi ya. Ya, bisa karena udara, polusi. Ya. Nah, kena gelahana. Nah, COVID itu juga kena gelahana kan. Iya. Karena apa? Orang lain mengeluarkan kumannya, kena lah kita. Kan tertular oleh itu. Kemudian ada penyakit karena psikis, sakitin anak, bisa karena hubungan sosial yang nggak bagus, dan spiritual. Spiritual apa? Hubungannya dengan kejiwaan, jiwa yang ruh ya, masa lalu. Mungkin terbawa dari kehidupan sebelumnya. Di dunia medis kan belum dapat itu. Hubungannya dengan reinkarnasi. Tetapi kan ada penelitian lain yang mengatakan bahwa ada penyakit yang dibawa dari kehidupan sebelumnya. Itu baru berkembang ke arah situ. Nah, nanti kita bahas itu. Nanti kita buat satu tema terkait dengan reinkarnasi. Cocok ya, Pak Putu ya? Penyakit hubungannya dengan reinkarnasi. Penyakit dengan karena saya mengenai reinkarnasi itu antara percaya dan tidak. Nanti kita bahas, jangan sekarang. Disimpan tuh nanti Pak Putu. Oke, saya juga banyak punya pengalaman terkait dengan itu, Dok. Jadi kenapa orang juga sangat mudah terpengaruh dengan kalimat-kalimat bahwa oke, kamu ada orang yang iri. Ternyata saya ada satu kesadaran, kata ada orang yang iri itu selain juga untuk menakuti orang itu. Dan bagi si penerima itu ada sedikit halus rasa bangga di sana. Kenapa ada rasa bangga? Ya karena ketika ada orang iri kepada seseorang si A, si B iri kepada si A, otomatis si A itu berada di atas si B. Siapa sih yang tidak suka dikatakan berada di atas dari seseorang yang lain kan gitu. Sehingga kata ada nak iri nih, itu sangat mudah masuk di seseorang. Sehingga dimaknai bahwa saya ini lebih baik loh dari orang lain. Sekalipun tanpa sadar dia atau tanpa dia menyadari hal itu. Sehingga dia menerima sekali, oh benar nih ada nak iri sehingga mudah sekali orang terpengaruh ketika ada orang yang mengatakan, oh kamu nih ada orang yang iri gitu. Nah, menurut Pak Dokter gimana tuh fenomena itu? Benar nggak? Apakah memang benar ada yang iri? Atau gimana nih? Sampai dia menyadari atau sangat-sangat yakin bahwa setiap langkahnya bahkan terlentuk batu pun, waduh ini ada orang yang iri nih. Ataupun kesialan-kesialan kecil deh, itu sudah dikaitkan dengan ada yang iri nih. Gimana Dok? Ya kan pasti seperti yang sering kita dengar bahwa orang lebih suka mendengar apa yang ingin didengar. Ya, sehingga ketika hal yang didengar itu nyambung dengan pembenaran dirinya, maka dia akan terima benar Bu. Iya orang benar. Diri sendiri mengatakan kan benar gitu. Pantasan orang iri sama saya, baru segini aja saya sudah iri. Nah, dulu ketika saya tidak punya apa-apa, tidak disukai. Sekarang punya diirikan. Memang serba salah. Dapat pembenaran seperti itu terus-menerus. Nah, ternyata akhirnya semua hal dalam kehidupan ini berkenaan dengan berbagai sumber penyakit itu. Karena kita tubuh, pikiran, jiwa, ego, termasuk ego, tubuh, pikiran, perasaan, ego, kemudian ruh, semuanya itu bisa mengalami sakit yang menyebabkan kita mengalami penyakit, keluhan terutama, keluhan terutama. Nah, banyak loh orang yang secara fisik, secara medis ditemukan tanda-tanda dia sakit. Tapi ketika dia tidak mengeluh, dia baik-baik saja. Banyak orang nggak punya kaki, dia malah menjadi motivator, nggak mengeluh. Tapi banyak orang punya kaki segala macam, dia punya makan bagus, mengeluh. Sering datang ke dokter sana, dokter sini. Tapi banyak yang nggak punya kaki, nggak bisa lari kemana-mana, santai-santai aja. Ternyata orang sakit lebih banyak karena keluhannya. Banyak orang yang kena diperiksa, ini bapak mau tekanan darah tinggi loh. Oh saya kok baik-baik aja, gitu deh. Tapi ada orang kok saya sakit kepala terus, jangan-jangan saya tekanan darah tinggi, dia ngeluh duluan. Begitu nggak ditemukan tekanan darah tinggi, kok enggak ya? Menyambung itu Pak Dokter, saya masih tetap percaya bahwa penyakit kiriman itu ada. Jadinya istilah, tapi kalau diistilahkan mungkin santet, dikirim orang, penyakitnya ini gitu. Saya berpikir itu memang ada gitu loh. Ada dalam artian begini, itu kan penyakit non medis namanya. Jadinya penyakit itu kan ada dari faktor dalam, ada faktor luar gitu loh. Faktor luar itu ya karena kita
orang ya ada niat buruk lah dalam pikiran, ini kok begini orang ya, entah dia secara nyata mengirim energi itu ataupun secara tidak gitu. Ya. Karena dalam berbagai kasus saya di lapangan, kebetulan ini dukun ini. Nah. Dalam artian saya itu penyembuh herbal gitu, saya ketemu banyak seperti itu. Ya. Dan sebersit muncul kayaknya beneran deh gitu. Logika saya mengatakan kayak beneran deh. Maksudnya beneran dalam artian itu ada kiriman buruk gitu. Ya. Karena apa? Tapi cara mengirimnya saya nggak tahu. Cara mengirimnya. Tapi terlepas itu keyakinan itu ada maupun tidak, tapi saya tetap ada, saya pribadi Pak Dokter, entah itu jadi mitos atau tidak, tetap ada. Okay. Tapi itu semua bisa diatasin kalau kita punya pikiran yang baik. Karena saya selalu mengatasi orang yang punya case seperti itu, saya bilang, saya selalu ngomong, iyo nak nyidang ngirim, tapi raga nyidang nolak. Karena ia ngirim, cinya nerimo, cilem. Dia ngirim, kamu menerima, makanya kamu sakit. Itu saya bilang. Tiang saya tidak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan adalah dirimu. Saya hanya bisa nulungin. Mau berubah itu. Apa? Terus satu saya bilang, belajar ikhlas. Satu, ikhlas. Ini pelajaran penyakit untuk membereskan non medis, karena banyak saya lihat sembuh akhirnya. Belajar bersyukur gitu. Kayak ada sesuatu nih baik jadi mana. Nu nyidang aja. Terima kasih coba ketara yang guru yang nu nyidang makan walaupun sekarang kondisi sakit gitu. Yang nyidang ngomong itu ikhlas, bersyukur. Terus negatif itu bisa dilawan dengan positif gitu. Nyidang mah kenyam, kenyam. Listrik itu yang ada negatif, jin positif nak mendih ya gitu loh. Dojek negatif, ajak negatif konslet kayak kita. Pikirin, saya nih ngomong secara ini. Siro nih sungkan kita. Ikene gitu. Bisa sekarang doakan orang itu supaya orang itu menjadi ingat, insaf gitu. Lan kayak kita. Ayo kita doakan gitu. Sira dana kene gitu loh. Sebutin coba doakan yang baik buat dia gitu. Doakan. Kan itu pikiran positif gitu. Ternyata dengan berbagi seperti ini gitu. Maksudnya dengan memberikan dia pikiran yang ikhlas, pikiran bersyukur, itu kan nilai-nilai agama Pak Dokter ya. Dengan positif untuk mengatasi yang negatif ini tuh. Dan nomor 4, tetap waspada melakukan tindakan yang baik. Waspada kan tetap, waspada itu artinya tidak apa memudahkan sesuatu. Waspada, tetap waspada. Saya ngasih tahu. Tapi dengan cara logika, ngikutin pola pikirnya dia. Kalau orang yang kampung ya kita ajak dengan bahasa kampung. Tapi intinya adalah itu bisa diatasin dengan bersyukur, ikhlas, positif, waspada. Itu akan bisa sembuh, dan ternyata itu bisa membereskan gitu. Dan saya punya logika, penyakit itu bisa dikirim dan kita bisa menolak gitu. Entah itu nyata atau tidak itu. Siapapun mengirim kita punya hak untuk menolak, Pak Surya. Ya, saya dari hal itu saya pribadi tanda kutip setuju, karena kata kiriman itu kan abstrak. Jadi abstrak, entah apa yang dikirim. Kalimat yang juga tidak baik adalah kiriman yang mampu membuat seseorang terpengaruh psikisnya dan akhirnya fisiknya juga akan terpengaruh. Analogi yang sering kita pakai di Rumah Semesta adalah bagaimana seseorang ketika mengirim, chat WA deh gitu. Pak Putu punya HP, saya punya HP, masing-masing. Nah, bagaimana ketika Pak Putu tidak mengaktifkan mungkin? Iya. Kalau frekuensinya sama kena kan gitu kan? Artinya sinyalnya dapat. Itu mungkin saja terjadi jika disetujui. Bahkan ketika saya melakukan proses terapi juga, baik itu kan tadi bahasanya adalah membuat hal negatif, mencelakai orang.
itu pun perlu izin dari orang itu untuk tanda kutip mengizinkan dirinya tanda kutip terkena juga gitu. Dan dalam proses penyembuhan juga sama. Proses penyembuhan ketika kita meniatkan menyembuhkan seseorang gitu, tetapi ada blocking mental yang mengatakan dia tidak tersembuhkan, itu nggak akan mungkin. Maka dalam proses terapi kita juga mengatakan kamu akan tersembuhkan oleh dirimu gitu. Jadi izinkan dirimu tersembuhkan. Betul kata Pak Putu tadi, ya lakukan proses ikhlas di sana, melepas karena dia merilis, kemudian dia bersyukur, ada energi baru, berpikiran positif, sehingga hal-hal yang tadinya diyakini bahwa dia terkena otomatis teralihkan karena fokus-fokus dia sudah teralih ke hal-hal positif lainnya. Dan tadi sudah dibahas di Pak Dokter bahwa untuk satu penciptaan itu ada 3 hal yang harus ada. Satu, kecerdasan. Kecerdasan itu adalah keyakinan dia terhadap apakah dia betul terkena atau tidak. Ya, itu materi, energi, kecerdasan kan kecerdasan. Itu. Nah, kecerdasan, energi dan materi. Nah, kecerdasan ini bisa dimaknai ketika orang itu sama sekali tidak punya keyakinan di sana, itu sama juga dia meng-off-kan sinyal-sinyal sehingga hal itu tidak mungkin tercapai atau tidak mungkin tanda kutip terkena. Seperti itu. Kira-kira gimana, Dok? Iya. Tambahkan, Dok. Ya, kalau bicara tentang penyakit kiriman seperti tadi, memang di dunia medis itu ada memang. Pernah ada di Kalimantan tuh yang tubuhnya keluar kawat-kawat. Nah, apakah dan ada buktinya itu. Semuanya sebenarnya bisa dijelaskan, cuman penjelasan itu kan ada penjelasan pasti. Kadang susah dilakukan karena kembali kepada 3 itu. Kecerdasan, energi, materi. Pada akhirnya santet. Itu kan karena faktor apa? Materialisasi daripada energi. Energi adalah kemampuan dari kecerdasan. Ketika kecerdasannya itu ngidupang idep, dia kirimkan sesuatu ke dalam tubuhnya orang. Tubuh orang itu kan punya banyak mineral-mineral, logam-logam di dalam tubuhnya yang bisa mengalami materialisasi di dalam tubuhnya membentuk sesuatu seperti itu. Sehingga kecerdasan orang yang dikirim berupa apapun keinginannya dia, kalau ditangkap oleh faktor kritis dalam diri orang, artinya apa? Diblok frekuensinya, bahasa kita. Oh, saya nggak mungkin kena begini-begini. Kan susah juga orang itu masuk. Makanya orang ahli santet itu di Indonesia, ahli santet mengatakan, saya susah mengirim santet pada orang yang gembira. Itu fakta bahwa apa? Bagaimana orang menyakiti orang yang gembira? Gimana menyakiti? Dengan kecerdasan menyakiti orang yang gembira susah. Mencaci maki orang yang gembira, orang dia terus gembira. Makanya di Bali kita diajarkan memblok itu dengan unasice. Dengan ketawa. Kalau perbanyak ketawa, apa yang terjadi? Itu ketawa. Ice itu ketawa. Hormon oksitosin, dopamin, endorfin dan apa namanya? Oksitosin, dopamin, endorfin dan lagi satu serotonin, hormon bahagia kita muncul. Lalu apa yang terjadi? Hal-hal negatif itu. Ketemu orang yang mencoba mencibir kita, wajahnya masam melihat kita, nggak berefek kepada kita. Tapi coba kalau misalnya kita nggak bahagia, sudah nggak bahagia, ketemu orang yang nyebeng, wajahnya masam kepada kita, sakit hati loh kita. Itu kiriman. Kiriman secara sederhana lah. Belum kita ngomongin dematerialisasi dan sebagainya. Nanti, apakah mungkin nggak ngirim santet atau lewat materialisasi? Itu kan sekarang. Kalau suatu ketika nanti berhasil orang mengirimkan chip yang berukuran nano, kemudian kita dikendalikan dari jarak jauh, itu kan dimungkinkan. Santet versi modern itu dimungkinkan. Apa yang ada dulu sekarang bisa diteliti. Cuman karena levelnya nano kan dilihat dengan mikroskop ini nggak ketemu levelnya nano. Level kuantum juga mungkin. Makanya kita bisa mengirimkan air yang bisa menimbulkan kehancuran pada tubuh manusia. Gitu. Semuanya itu berefek. Tapi Pak Dokter, saya waktu jadi buka terapi itu saya merasa lelah luar biasa. Mengedukasi satu-satu. Maksudnya mendampingi satu-satu. Itu makanya saya akhirnya berhenti. Yang saya lakukan adalah edukasi massal, ngasih seminar. Seperti hari ini mudah-mudahan. Jadinya setiap orang memahami diri sendiri. Kalau kita satu-satu orang, karena akhirnya orang tergantung sama kita gitu loh. Karena sampai ada orang datang jauh-jauh ke Singaraja, Pak Dokter, saking percayanya sama saya, baru nyampe di depan rumah udah sembuh. Dia datang duduk di depan saya, Ibu sakit apa? Bingung dia.
kok seger dia ngampun gitu. Terusuk semua Pak Putu gitu dia. Saking itunya, saya hilangin itu semua sekarang. Itu yang jauh lebih penting menurut saya untuk mengatasi problem-problem di masyarakat tentang penyakit non medis, tentang ini itu. Bagaimana dia bisa mengatasi dirinya sendiri dengan edukasi seperti ini. Percaya pada dirinya sendiri. Percaya, dengan memberi edukasi bahwa kalau ada kiriman bisa kita atasin sendiri dengan ini, sehingga ada temannya yang sakit atau keluarganya yang sakit dengerin mungkin podcast ini yang ngasih pandangan baru tentang berpikir, karena keluarga yang paling bisa memungkinkan menolong gitu loh. Jangan tergantung sama pihak lain, karena jarang dukun baik seperti saya. Ya jarang. Kalau salah masuk, anggaplah saya dukun kan. Kalau masuk ke orang lain, memanfaatkan, bisa habis uang. Karena saya banyak punya temen kerjaannya begitu. Udah jadwal Sabtu, melukat dumun, mebayuh sekian juta. Udah sekarang kan banyak ada itu. Ini sekian juta. Ada prosesnya itu bisa lama dan itu uang semua. Uang semua. Jangan sampai teman-teman yang nonton ini jangan sampai kita kena balik lagi ternyata mengambil keuntungan dari fenomena yang tentang penyakit non medis ini, karena kan kita nggak tahu apakah dia bisa memang ahli non medis kan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Orang lain kan dia hanya mengklaim dirinya benar sama enggaknya kita kan nggak tahu. Apapun bungkusnya dia gitu loh, entah dia bungkusnya putih atau hitam kita kan nggak tahu. Tapi hanya dia tahu, dan itu tergantung dia. Kalau masih dia butuh duit ini sarang duit ini, walaupun kalau dia mau sembuh pinjam uang, jadinya kan banyak karena orang datang ke rumah niat sembuhnya tinggi, dia akan usahakan bisa ratusan juta. Banyak hal. Oke, gimana dok? Bukan hanya 1 juta, 2 juta, ratusan. Wilayahnya gini dia. Kembali, ternyata itu kuncinya kemana-mana. Ketika orang merasa materi tubuhnya sakit, energi pikirnya lemah dan sebagainya itu, terapinya kebanyakan lewat energi sama materi aja. Sehingga materinya apa? Banten, energinya apa? Ini begitu. Lupa masuk ke wilayah kecerdasan. Nah, Pak Putu melakukan dekonstruksi ini dengan kecerdasan. Menyampaikan penjelasan-penjelasan yang akhirnya apa? Membuat orang tuh intinya di sini akhirnya. Ketika orang itu sudah cerdas dengan sendirinya, dia tidak butuh kecerdasan orang lain lagi. Akhirnya apa? Membaiklah energi dan materi dalam tubuh fisiknya. Keren nih. Kalau kita bahas, pokoknya saya ngasih pesan, fenomena non medis jangan sampai sudah sakit kita kehabisan uang. Itu aja pesan saya. Jadinya usahakan kita mencari solusi sendiri dengan cara yang dijelaskan Pak Dokter. Jangan sampai kalau kita anggap ini mitos, penyakit non medis ini jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga. Setidaknya kalau kita tidak tahu, datangin orang yang tepat dengan salah orang, jangan sampai kita termakan oleh janji-janji orang di luar seperti itu. Bahasa Balinya apa? Dadak telah celeng mati. Dadak telah celeng mati. Oke, luar biasa sekali Pak Putu. Yang jelas terlepas dari apakah non medis itu mitos atau demitos, dikatakan bahwa yang dikatakan non medis adalah sesuatu yang di luar medis, entah itu gejalanya atau tandanya. Dan kita sudah juga mampu simpulkan bahwa sebetulnya sesuatu itu baik non medis itu tidak bisa diverifikasi, baik itu ada maupun tidak ada, kan begitu konteksnya di sana. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai bahwa sebetulnya sesuatu akan terjadi, ada 3 tadi hal kita simpulkan: kecerdasan, bahwa keyakinan kita sangat berpengaruh, kemudian ada energi di sana dan materi di sana. Jadi pesan kita ke teman-teman di keluarga besar Mitos, supaya nantinya ketika kita atau membicarakan atau dalam kondisi mempunyai sakit non medis lah gitu, kita harus teringat dengan podcast hari ini. Betul. Jadi harus ada hal-hal yang teredukasi. Setuju. Secara kecerdasan. Jangan hanya pergi ke orang pintar, tapi cari orang pintar yang bijaksana. Oke, sip, luar biasa. Karena gini Pak Surya, dikit lagi, karena apa namanya, The Mitos Gen sebenarnya sebuah channel yang memberi, jangan kita orang gen set sekarang
tidak butuh mitos lagi, tapi butuh pencerahan. Jadinya anak-anak sekarang, usia yang anak-anak baru lahir, usia 17 yang masih Gen Z ini, jangan lagi dicekokin oleh mitos-mitos, tapi beri mereka penjelasan dan pencerahan. Ini fungsinya The Mythos Gen. Jadinya gen yang hidup tanpa mitos, tapi penuh dengan penjelasan. Kalau ada non medis, apa itu non medis, kita jelaskan bagaimana mengatasi pesugihan dan seterusnya. Jadinya mudah-mudahan channel ini bermanfaat, Pak Sur. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Dokter. Terima kasih, matur suksma Pak Dokter, Pak Putu, matur suksma, salam rahayu. Yang jelas, semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan dialog asik Niki menjadi satu hal yang menginspirasi. Kemudian ada hal yang bisa dipetik ilmunya, kemudian diinstal dalam diri sehingga kecerdasan itu akan jauh lebih terbuka, jauh lebih ada bermanfaat untuk kita semua mengatasi nanti kehidupan ke depan. Baik, semua sampai jumpa Pak Dokter ke depannya. Salam rahayu, salam rahayu Pak Putu. Semua pokoknya di The Mythos Gen. Sip deh, terima kasih semua.